Nah, jam-jam sini kalau bisa ya. Pagi pun kalau bisa paginya jangan jangan jam-jam 7 pagi atau jam 8 pagi gitu kan. Mungkin orang lain belum belum membuka YouTube ya, apalagi mungkin ada aktivitas kerja deh sebagai karyawan dan lain sebagainya. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi apa sih 5 kesalahan YouTuber pemula itu untuk persiapan kita di tahun 2022 ini. Maka teman-teman tonton terus video ini, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke, baik teman-teman sekalian ya, silakan dicatat aja, ini penting sekali ya bagi teman-teman yang baru saja berjuang untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Bahkan ada yang tidak berkembang sama sekali channel YouTube-nya gitu kan. Maka bagi saya itu adalah dia telah mengalami atau membuat sebuah kesalahan ya, YouTuber pemula gitulah ya teman-teman sekalian ya. Apa saja itu Mas Didik? Yang pertama adalah teman-teman ya, itu banyak sekali orang yang upload di jam-jam sepi ya, itu kesalahan yang pertama. Lo kok tahu Mas Didik? Iya, karena saya beberapa kali membuat grup ya, teman-teman yang pengen belajar menjadi YouTuber gitu kan. Nah itu saya lihat teman-teman sekalian ya, orang-orang yang saya mentorin itu rata-rata nguploadnya di jam-jam sepi gitu loh ya. Misalnya mereka ngupload di jam-jam tengah malam, jam 12 malam, jam 1 malam ya. Kemudian di jam-jam yang menurut saya adalah jam-jam yang orang lain mungkin akan sedang istirahat pada saat itu gitu loh. Maka ya jam-jam yang baik itu jam berapa gitu ya, jam yang baik upload ya. Ini untuk teman-teman pemula ya. Kalau teman-teman pemula kan biasanya belum ada data ya untuk jam upload. Kalau saya nanti sudah sebulan 2 bulan baru nanti ada di data analitik teman-teman sekalian ya. Jam-jam yang baik upload tuh kalau misalnya jam siang itu ya jam-jam 1 siang ya, jam-jam 13.00 ya, atau jam 12 ya. Jam sore ya itu jam 16.00 ya, menurut pengalaman saya teman-teman sekalian ya. Malam itu sebaiknya jam ya 19.00 ya. Jangan terlalu malam teman-teman sekalian ya. Jadi nah jam-jam sini kalau bisa ya. Pagi pun kalau bisa paginya jangan jam-jam 7 pagi atau jam 8 pagi gitu kan. Mungkin orang lain belum membuka YouTube ya, apalagi mungkin ada aktivitas kerja deh sebagai karyawan dan lain sebagainya. Oke. Maka teman-teman untuk pemula saran saya uploadlah di jam-jam yang rame ya. Ini kesalahan pertama yang biasa digunakan, yang biasa dijadikan kesalahan mereka. Itu biasanya saya lihat mereka nguploadnya di jam-jam sepi ya. Oke, yang kedua adalah ya pada tidak mau share ke media sosial lainnya ya, ya. Nah ini alasannya apa? Saya bilang, Mas, kalau sudah diupload ya, apalagi uploadnya di jam-jam yang sudah rame gitu kan, jam siang, itu jam 1 siang ya, kalau bisa di share lagi di media sosial lain. Di mana itu? Misalnya kita share di Facebook gitu kan, di Facebook ya, kemudian di Twitter ya, kita share di Instastory ya, story ya, WA story ya, kemudian di Facebook group ya, dan lain sebagainya ya. Nah ini teman-teman bisa share. Kenapa? Karena biasanya untuk uploadan pertama teman-teman sekalian itu biasanya di rankingnya itu masih bagus. Tapi kalau 3 jamnya itu turun penontonnya, maka rankingnya akan jatuh lagi teman-teman sekalian ya. Nah ini sering sekali kejadian bagi mereka yang apa namanya, kok ada orang yang baru beberapa jam kok sudah masuk di halaman 1 masih Didik. Iya, karena videonya terus bertambah di menit-menit awal ya. Kenapa? Salah satu yang harus kita buat adalah kita harus melakukan share di media-media kita yang lain ya. Kita tidak memiliki kekuatan sebagaimana artis gitu ya, selebgram gitu kan. Kita tidak ada kekuatan di sana, maka satu-satunya jalan ya kita bermain di wilayah eksternal. Apa itu? Kita upload di Facebook, kita upload di Twitter, kita upload dimanapun di media sosial yang lain yang kita gunakan ya. Oke, itu teman-teman sekalian ya, jangan malu ya. Ini rata-rata, aduh Mas saya nggak mau ya Mas upload di media sosial lain. Lah kenapa? Ya malu ya Mas Didik ya, nanti orang mengira saya sosok jadi YouTuber. Enggak dong ya. Ya kalau bisa diupload di Facebook group aja gitu, grup-grup yang teman-teman kita nggak ikut gitu kan, atau di Twitter dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga adalah masalah thumbnail ya, thumbnail kebanyakan tulisan ya. Oke, kemudian susah dibaca ya. Nah, oke, teman-teman bisa lihat di sini ya, thumbnail yang biasa saya gunakan teman-teman sekalian ya. Ini
Saya biasa menggunakan kalimatnya pun nggak banyak-banyak ya, cuman beberapa saja. Cuman kalau misalnya ada fotonya, saya akan nulis ada fotonya, saya akan nulis di sini ada tanda panah merah. Ya, kalau ada fotonya, kalau bisa ada tanda merahnya gitu ya. Tapi kalau tidak ada fotonya, kalau bisa sedetail mungkin tulisannya itu bisa terbaca dengan HP dan juga dengan laptop ya. Jadi nggak usah kepanjangan tulisannya, kalau bisa 3 kata saja atau 4 kata gitu kan. Ya, kalau bisa lebih pendek lagi lebih baik lagi gitu. Ya, kenapa? Karena orang itu ya mungkin sekilas melihatnya kalau terlalu banyak tulisan, orang lain juga akan bingung ini bahas tentang apa, temanya apa gitu kan. Akibat apa? Akibat kebanyakan tulisan yang tidak terlihat gitu kan. Oke. Nah, ya jadi thumbnailnya ini kebanyakan tulisan nih para pemula yang biasa mereka ngupload thumbnail tulisannya udah kebanyakan, kecil-kecil lagi gitu kan. Dan ini teman-teman sekalian, kalau backgroundnya putih ya apa namanya sudah putih terus aja semuanya gitu kan ya. Maka thumbnail pastikan teman-teman sekalian yang nggak main-main masalah thumbnail. Kalau fotonya sebelah kanan semua, kalau tulisannya sebelah kiri semua gitu loh ya. Jadi tulisannya terlihat jelas, fotonya terlihat jelas. Kalau ada foto yang pengen ditonjolkan, silakan dikasih panah warna merah atau dilingkarin, atau kalau bisa ditanda silang seperti ini. Kalau emang itu ada cocok yang emang harus kita bedah ya di channel YouTube kita gitu kan. Oke, itu yang ketiga teman-teman sekalian ya. Mungkin dari sini, dari 3 ini saja teman-teman sudah mulai bingung, sudah mulai merasa iya juga ya. Selama ini saya sudah melakukan 3 kesalahan ini gitu kan. Oke, yang keempat adalah tidak paham SEO YouTube. Ya, tidak paham SEO YouTube. Nah, SEO YouTube itu apa sih Mas Didik? SEO YouTube itu adalah bagaimana nanti video kita muncul di mesin pencari YouTube. Harapannya seperti itu. Contoh misalnya saya belajar SEO Instagram gitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada belajar SEO Instagram. Teman-teman bisa lihat video saya bisa muncul. Kenapa? Karena ada SEO YouTube. Kalau saya blog, saya Ctrl F, ada warna kuning semuanya di sana. Nah, warna kuning ini berarti dia menunjukkan dia menggunakan teknik SEO. Ya, nanti teman-teman bisa cek ya pembahasan saya tentang SEO YouTube. Ketik aja Didik Arwinsyah SEO YouTube ya kalau mau cek ya video-video saya tentang SEO YouTube. Nah, sehingga nanti harapannya ketika ada orang ngetik belajar SEO Shopee gitu kan, orang klik gitu, nah harapannya video kita bisa muncul yang paling atas. Dengan video kita muncul yang paling atas, maka viewer kita akan bertambah seiring berjalannya waktu ya. Nah, ini yang disebut dengan SEO YouTube. Kalau teman-teman pemula ini kebanyakan bingung, aduh Mas, saya tidak paham SEO YouTube, apakah penting? Bagi saya untuk pemula penting ya. Kalau misalnya video kita tidak semenarik yang biasanya youtuber yang lain gitu kan, tidak lightingnya nggak kurang bagus ya, kita cuman bermain di wilayah edukasi misalnya, sudah berarti satu-satunya bermain kalau tidak memiliki pasukan maka dengan SEO YouTube. Oke, yang kelima adalah ya tidak melihat tampilan channel ya. Nah, ini banyak youtuber pemula saya lihat ya, tampilan channelnya tidak diperhatikan. Lah kenapa? Padahal channel kita ini adalah ibarat rumah teman-teman sekalian. Jadi kalau ada orang mampir ya di channel kita gitu kan, ada orang mampir di channel kita, nah pastikan cover YouTube-nya ada, pastikan playlistnya sudah kita kumpulkan berdasarkan playlist pembahasan sesuai dengan kategori-kategori yang mau kita kumpulkan gitu. Kalau kategorinya bisnis, kumpulkan di sini ya, dibuat rapi gitu loh, video-videonya, thumbnailnya, covernya gitu loh, about-nya sampaikan kita ini siapa, websitenya apa saja, Facebooknya sampaikan, Twitternya sampaikan, Instagramnya sampaikan, komunitasnya ya, nah ini sampaikan juga gitu loh ya, sehingga channel YouTube kita itu ketika ada orang yang datang ya dia akan betah ya, dia udah nonton video ini dan nanti nonton video ini. Kenapa? Karena tampilan kita tidak membosankan, tampilan kita tidak berantakan ya. Oke, begitu teman-teman sekalian. Jadi 5 ini perhatikan dengan baik lagi, upload di jam-jam yang jangan sepi dong, jam-jam yang rame gitu ya, yang biasa orang bermain media sosial ya. Kalau bisa di-share juga di media sosial lainnya
di Facebook ya dan lain sebagainya. Thumbnailnya kalau bisa jangan kebanyakan tulisan, dan juga kalau bisa paham SEO, dan juga tampilan channel kita diperhatikan lagi. Sehingga kalau teman-teman mempraktekkan ini, harapan saya 3 bulan sudah bisalah dapat 2000-3000 subscriber. Oke, begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.